Seorang pemimpin yang merakyat akan senantiasa dicintai oleh banyak orang. Akhir-akhir ini kita disuguhkan di media televisi tentang cerita-cerita di Papua. Para pemimpin datang ke sana untuk mengikuti atau memeriahkan dan merayakan PON 2020. Ada begitu banyak sambutan, kemeriahan dan kemegahan untuk menyambut pemimpin-pemimpin di bangsa ini. Namun di antara gambaran-gambaran orang-orang yang datang menjumpai masyarakat di Papua, ada beberapa tokoh yang begitu diidentikan dengan namanya merakyat. Mereka hadir di tengah-tengah masyarakat, makan bersama, tinggal bersama. Bahkan begitu banyak orang mencintai mereka, sehingga datang untuk hanya sekedar memberi tanda mata. Memberi kaos yang mungkin kelihatan bagi banyak orang sederhana. Mereka berjuang dari rumah, datang ke hotel hanya untuk memberikan tanda mata. Dari kisah ini mau mengatakan bahwa pemimpin yang dicintai, seorang tokoh yang dicintai adalah orang yang dekat dengan hati sesamanya. Saudaraku yang terkasih, bacaan-bacaan hari ini memberikan kepada kita gambaran bagaimana sebagai seorang pemimpin yang dekat dengan hati banyak orang. Yesus menunjukkan itu lewat bacaan Injil yang kita dengar, bahwa seorang pemimpin bukan untuk ditinggikan, tetapi merendah untuk melayani begitu banyak orang. Bacaan pertama yang memberi gambaran tentang siapa hamba Tuhan itu. Hamba yang tinggi mulia namun menderita sengsara. Begitu juga gambaran tentang Imam Agung yang kita dengarkan dalam bacaan kedua. Imam Agung itu adalah dia yang mau merasakan kelemahan-kelemahan manusiawi, bahkan turut mendoakan, ikut ambil bagian di dalam kelemahan-kelemahan itu, dan bahkan mengorbankan diri, mengambil jalan penderitaan untuk keselamatan bagi orang lain. Dan siapa itu hamba Tuhan? Siapa itu Imam Agung? Yakni Yesus sendiri. Maka ketika para muridnya bertanya, nanti Tuhan, saatnya nanti saya duduk di sebelah kanan dan saudaraku duduk di sebelah kiri. Yesus menjawab bahwa menjadi murid Tuhan bukan soal tempat di kiri atau tempat di kanan. Menjadi murid Tuhan bukan untuk mencari kekuasaan, tempat terhormat, tetapi justru hadir bagi sesama, dekat dengan hati sesama yang membutuhkan. Mereka-mereka yang miskin, mereka-mereka yang merasa sendirian, mereka yang sedang sakit, mereka yang membutuhkan kehadiran sesamanya. Saudaraku yang terkasih, kita semua dipanggil untuk menjadi murid Kristus. Mari kita teladani semangat kepemimpinan dari Yesus sendiri, Imam Agung. Turut merasakan apa yang dirasakan sesamanya. Hatinya dekat dengan hati sesamanya, sehingga apa yang dirasakan sesamanya juga dirasakan olehnya. Milikilah hati demikian, maka bagi kita bukan kekuasaan nanti, atau penghormatan, penghargaan dan lain sebagainya, tetapi cinta yang besar. Saudaraku yang terkasih, bagi kita yang suka mencari pujian, bagi kita yang senang dengan kuasa, bagi kita yang senang kalau duduk di tempat yang tinggi, bagi kita yang suka akan pujian dan penghargaan, hari ini Tuhan mengajak kita semua untuk rendah hati, membuka diri. Lepaskanlah semua ikatan-ikatan itu. Lepaskanlah semua hal yang menghambatmu untuk dekat dengan Dia. Tanggalkan semua itu, maka hati kita penuh sukacita. Lepaskan status, lepaskan gelar, dan mau dekat dengan mereka. Maka cinta tumbuh dengan sendirinya. Pelayanan akan tampak di sana, belas kasih akan tampak di sana, pengorbanan akan muncul dengan sendirinya. Mari kita semua senantiasa hidup, belajar dari Kristus sebagai teladan hidup kita. Dan juga kita wariskan itu bagi sesama kita, bagi anak-anak kita, bagi orang-orang di sekitar kita, supaya ikut ambil bagian dalam teladan Kristus.
Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.